Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ulafis Udalovna. Video kali ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang manfaat puasa bagi kesehatan oleh Dr. Ika Sari Rahmatina. Selamat menyaksikan kelanjutannya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Lalu bagaimana puasa yang menyehatkan itu? Nah, kita kupas bersama-sama. Puasa yang menyehatkan itu bila yang pertama kita bisa melakukan menyegerakan berbuka puasa ketika kita puasa. Nah, ini kita tidak perlu ragu lagi ya. Bahkan Rasulullah sendiri mencontohkannya ketika beliau berpuasa. Rasulullah mencontohkan menyegerakan berbuka dengan yang manis. Salah satunya adalah kurma. Di sini ada sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ia berbuka dengan kurma kemading, kemudian sebelum beliau sholat, apabila tidak ditemukan, ia berbuka dengan kurma biasa. Lalu kalau tidak ada kurma biasa, beliau berbuka dengan beberapa teguk dari air putih. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Jadi beliau Rasulullah mencontohkan pada kita menyegerakan berbuka puasa dengan kurma ya. Bila tidak ada kurma maka dengan seteguk air putih. Mengapa ya? Dari sisi kesehatan memang sangat-sangat bermanfaat ketika kita menyegerakan berbuka. Bayangkan ketika kita mulai menahan lapar, mulai menahan haus, mulai dari sebelum terbit fajar ya sampai terbenam matahari, maka di situ kita sudah kehilangan banyak energi ya, karena tidak ada asupan yang masuk. Sedangkan aktivitas kita masih mengaji, tilawah ya, masih sholat, masih belajar anak-anak. Sedangkan makanannya sudah mulai habis energinya. Nah, ketika adzan maghrib berkumandang, waktunya kita berbuka, maka ketika kita makan yang manis, entah itu kurma atau minuman yang manis, maka manis tadi itu akan diubah segera oleh tubuh kita menjadi energi, sehingga kita hilanglah rasa lemas dan tidak bertenaga tadi saat kita puasa. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah mengakhirkan santap sahur. Jadi ini adalah salah satu puasa yang menyehatkan adalah mengakhirkan santap sahur. Di sini nanti kita upayakan bahwa ketika kita sahur, di mana kita bangun di ini ya sebelum subuh itu ya, untuk melaksanakan sahur ini makan makanan yang tentunya kita komposisikan itu bisa bertahan untuk kebutuhan energi kita seharian kita berpuasa gitu ya. Ada karbohidratnya atau nasi ya, ada proteinnya ikan, ada sayur-sayur atau buah. Misalnya kalau yang tidak punya sakit mah boleh makan buah, lalu bisa ditambah dengan susu untuk protein hewaninya. Nah, ketika kita menyantap sahur ini, disunahkanlah untuk menyantapnya di akhir-akhir mendekati waktu sahur itu ya. Jadi sehingga ketika kita kemudian berpuasa, makanan itu masih diolah sebagai cadangan energi kita selama seharian berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah tidak balas dendam berlebihan ketika berbuka. Nah, tadi di awal sudah kita baca sama-sama ya. Allah berfirman, jangan berlebihan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 ya. Jadi makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud juga disebutkan, kita ini golongan umat yang makan karena sudah lapar, dan apabila makan tidak sampai kenyang gitu. Jadi kita berhenti sebelum kenyang. Nah, siapa yang sering masih makan, semua dimakan ketika berbuka, nah kita harus segera introspeksi, karena ketika kalau kita makan berlebihan gitu ya, ada yang pernah merasakan sampai perutnya terasa penuh ketika berbuka. Nah, kita lupa menyisakan lambung kita untuk yang lain gitu ya, belum airnya, belum udaranya gitu ya. Jadi kita harus bisa membuat proporsi yang pas kapan kita harus berhenti makan sebelum kenyang gitu ya. Jangan balas dendam. Jadinya hikmah puasanya nanti berkurang gitu ya. Kemudian yang keempat, laksanakan puasa dengan penuh keikhlasan, karena memang kita kembali lagi pada tujuan puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Menjalankan perintah puasa semata-mata adalah sebagai bentuk ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana puasa bagi orang-orang yang sakit? Apakah kalau kita sakit masih tetap puasa atau boleh nggak puasa? Lalu kalau boleh puasa,
apakah puasanya tadi akan bisa mempercepat penyembuhan atau malah memperburuk sakitnya? Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, yang kita ini kan mungkin ya. Jadi terkait dengan kondisi sakit gitu ya, maka puasanya bisa kita lihat bersama-sama di surat Al-Baqarah ayat 184. Allah berfirman dalam surat tersebut yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi boleh kondisi sakit kita meminta ini ya, mengambil rukhsah keringanan ini tidak berpuasa, dengan konsekuensi kita menggantinya di hari lain ketika kita sudah selesai tidak sakit lagi. Jadi di hari lain di luar Ramadan dan kondisi kita sudah sehat. Lalu kalau masih kesulitan maka dengan membayar fidyah. Jadi tidak ada pada kondisi tertentu silakan, kalau memang tidak memungkinkan puasa, dirasa puasa mungkin kondisinya masih belum bisa karena sakit ya, kita tunda puasanya dan kita ganti dengan hari yang lain. Lalu bagaimana puasa untuk penderita kencing manis misalnya? Lalu ada yang mungkin saya punya sakit lambung dokter, bagaimana kondisinya kalau kondisi punya sakit lambung, puasanya bagaimana? Lalu ibu yang sedang hamil atau menyusui, bagaimana puasanya? Nah, sampai kita bahas satu persatu di sini. Untuk kondisi pasien dengan kencing manis tidak ada masalah untuk berpuasa. Jadi kondisi yang gula darahnya terkontrol dengan baik gitu ya, dengan bantuan obat, maka dan tidak ada keluhan tentunya, maka bisa tetap melaksanakan puasa. Dan perlu konsultasi terlebih dahulu tentunya dengan perubahan penggeseran minum obatnya gitu ya, karena memang otomatis minum obatnya berubah jadwal karena kita harus berpuasa. Kemudian bahkan ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa dengan puasa justru bisa memperbaiki kondisi kencing manisnya. Nah, ini tentunya pada kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Berbeda kasusnya kalau penderita kencing manis dengan kondisi derajat sedang atau berat yang memang perlu perhatian ekstra gitu ya. Kemudian kalau misalnya memang kondisi kencing manisnya sudah mulai agak berat, ya memang harus diatur jadwal pemberian obatnya, aktivitas fisiknya, dan juga kalori makanan yang harus dia makan selama berbuka dan sahur. Kemudian kalau pasien-pasien kencing manis yang berat bagaimana? Nah, memang dianjurkan untuk tidak berpuasa gitu ya, karena kondisinya perlu suntikan insulin yang ini ya, yang suntikan insulin yang lewat lengan, obat insulinnya lewat lengan, sehingga kemudian kondisinya kan memang berat ya, khawatirnya memang kalau puasa akan memperburuk kondisinya. Beda kasus dengan kondisi yang masih ringan, yang terkontrol. Ini kalau sudah berat memang biasanya ada gangguan-gangguan pada organ yang lain. Nah, kondisi ini kondisi khusus yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian lalu bagaimana dengan penderita sakit lambung atau istilahnya gastritis ya? Penderita gastritis sangat baik berpuasa, sebab 90% lebih penderita gastritis disebabkan karena faktor psikis yang menyebabkan bertambahnya produksi asam lambung. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada istilah dalam medis itu penyakit lambung yang dipengaruhi oleh faktor psikis atau stres. Jadi ketika seseorang itu mengalami stres gitu ya, atau mengalami gangguan psikis, cemas dan lain sebagainya, tubuh akan memberikan respon, salah satunya adalah meningkatnya produksi asam lambung dalam tubuh kita. Nah, pada kondisi seperti ini biasanya memang diperlukan terapi psikis. Kita lanjut di part 2 ya, tetap dengan video Ulafits Ulafna. Terima kasih, selamat menyaksikan kembali. Beda kasus kalau sudah ada luka di lambung ya, misal riwayat minum alkohol atau riwayat luka lambung yang lainnya, itu ya kita harus kondisinya berbeda lagi. Nah, dengan kita berpuasa gitu ya, kita akan lebih menahan diri, lebih sabar, tidak terlalu banyak beban pikiran misalnya ya. Nah, itu akan juga bisa memperbaiki kondisi lambung kita, produksi asam lambungnya juga berkurang. Kemudian pada ibu hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa jika dikhawatirkan puasanya akan mengganggu perkembangan janin
dan kesehatan ibu yang mengandung atau menyusui. Kalau ragu bisa konsultasi dengan dokter, dicek dulu kondisinya memungkinkan atau tidak untuk berpuasa. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta anak-anakku sekalian yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal yang telah saya sampaikan tadi adalah hal-hal yang terkait dengan puasa dan kesehatan. Dan semoga apa yang kita pelajari bersama pada hari ini, pada kesempatan ini bisa menambah keyakinan kita bahwa puasa adalah salah satu perintah Allah yang kita yakini adalah untuk mencapai ketakwaan yang lebih baik di hadapan Allah dan memiliki hikmah, salah satunya adalah kesehatan bagi tubuh kita, sehingga kita tidak ragu ya, dan semakin yakin untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.